Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama mau datang, kita mau menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, biar kekuatan yang baru Tuhan boleh nyatakan atas setiap kita. Tuntunan yang baru, hikmat yang baru Tuhan nyatakan bagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat rahmat-Mu, buat anugerah yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang kami rasakan dari hari ke sehari. Gak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin menikmati indahnya kasih-Mu. Biar dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami boleh menikmati Tuhan. Boleh bersekutu, bercakap-cakap, menikmati indahnya pelukan-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Mari sama-sama datang kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kesetiaan-Mu penyertaan Tuhan sempurna. Kau nyatakan kasih-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, datang menyembah-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu nyanyian, pujian dan kepadamu Yesus, hanya padamu ya Tuhan. Biarlah manis Engkau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hati kami bersuka karena-Mu ya Tuhan. Karena-Mu inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan.
setiap waktu, waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar ya Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan segenap hati kita, setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, nyanyian, pujian dan pengagungan hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka Tuhan, karena Engkau di dalam kehidupan kami, apapun kondisi kami saat ini. Kami mau terus tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, merenungkan firman-Mu. Kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami, setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya akan ditolong. Makasih, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Di tempat maha tinggi, Kau Raja, Engkau diagungkan, Engkau dipuji, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, oh Yesus, amin, amin. Mari dengan segenap hati, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Mari agungkan Dia bagi Jesus. Yes, Your presence Lord, berhadirat-Mu penuhi kami. Kau Raja diagungkan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, lebih lagi
datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau yang dipuji, Kau yang ditinggikan, diagungkan, nama-Mu dimasyurkan. Yesus, Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. dipuji. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, kami buka hati kami bagi firman apa-apanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali hari ini dan saya percaya bahwa kita semua ya bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan ya. Dan kita mau sebelum kita memulai hari, semua aktivitas kita mau melandasinya dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ya yang ke-10 saudara. 4 ayat kita akan baca ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata di sana, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-10, ini bercerita tentang kisah Israel. Judul perikopnya di sana, Israel sebagai suatu peringatan. Kenapa kisah perjalanan bangsa Israel, penghukumannya, mujizatnya, murka Tuhan atas mereka itu dicatat di dalam Alkitab? Dengan jelas dikatakan di sini ya bahwa itu semua menjadi peringatan bagi kita. Kehidupan kita hari-hari itu ya tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Israel.
Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar, meninggalkan dosa, dan kita akan berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Iya saudara, jadi kita melihat bahwa ya bukan secara kebetulan ya semua kisah dari perjalanan bangsa Israel itu ditulis di dalam Alkitab. Dan supaya kita ini ya memiliki sebuah contoh atau sebuah teladan. Ya, apa yang perlu kita menjadi satu peringatan dari kisah bangsa Israel? Ya, di sini diingatkan oleh Rasul Paulus ya bahwa apa yang ditulis semua tentang perjalanan bangsa Israel itu bukan kebetulan, tetapi menjadi sebuah ya peringatan bagi setiap kita, khususnya orang-orang percaya yang hidup di zaman ya sekarang ini. Firman Tuhan berkata bahwa ya kita belajar tentang bagaimana itu mereka mengalami tuntunan Tuhan, mereka melintasi laut, Tuhan membelah laut menjadi jalan, mujizat-mujizat, bahkan yang menjadi lebih peringatan bagi kita adalah penghukumannya. Jadi jangan berpikir oh kita sekarang hidup di zaman kasih karunia nih, zamannya Tuhan Yesus, nggak ada lagi penghukuman, nggak ada murka Tuhan, nggak ada Tuhan tuh marah. Saudara, ayat berkata semua itu ditulis sebagai peringatan bagi kita ya bahwa jangan kita melakukan sama dengan mereka. Karena itu ayat 6 dikatakan di sini, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya, saudara, dikatakan di sini bahwa ya apa yang perlu menjadi peringatkan bagi kita tentang kehidupan dan perjalanan bangsa Israel, yaitu dari cara hidup mereka, hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka, kejatuhan yang mereka alami karena mereka tidak taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat ya seperti mereka ya, dan mereka itu juga menyembah berhala. Kita ingat bersama bangsa Israel pernah membuat ya patung lembu tuangan dari emas untuk mereka menyembah kepada dewa. Jadi saudara, itu merupakan satu kekejian di mata Tuhan. Ya, hari ini apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Mungkin ya apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita sembah lebih dari Tuhan. Mungkin uang, mungkin kenajisanmu. Ya, mungkin dosamu bahkan bisa menjadi berhala karena engkau tidak bisa lepas untuk menyenangkan Tuhan, tapi engkau mengikuti terus dosa, itu bisa menjadi berhala. Atau apa, pekerjaan kita bisa menjadi berhala kita. Ya, belajar saudara untuk kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, supaya kita ini tidak kena ya murka seperti bangsa Israel. Karena ayat ini berkata bahwa ya semua ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan ya seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dalam waktu satu hari tewas 23.000 orang karena murka Tuhan. Kenapa? Ya karena ada percabulan di antara mereka, penyembahan berhala yang begitu rupa, dan Tuhan murka. Karena itu jangan berkata bahwa oh di zaman masa perjanjian baru ini gak ada lagi penghukuman, Tuhan tuh mengasihi, Tuhan itu begini. Ya gak ada. Saudara, kita harus sungguh-sungguh ya memegang hidup yang berkenan kepada Tuhan ya, dan menguduskan diri, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, yang hanya enak-enak saja ya, bikin dosa gak apa-apa. Tuhan juga mengerti ya, bertobat kita harus berusaha menjaga diri supaya apa ya, tidak terjadi apa yang ditimpa oleh bangsa Israel itu menimpa kita. Bayangkan tewas 21.000 ya, telah tewas 23.000 orang ya dalam waktu yang bersamaan. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Kita tahu bersama ya, itu juga peristiwa ya yang menimpa bangsa Israel terjadi saudara. Mereka ya membuat setelah menyembah patung ya, dan peristiwa itu dicatat semua di dalam Alkitab. Bahkan ketika orang Israel menyembah ya Baal Peor dan terlibat dalam percabulan dengan perempuan-perempuan Moab. Saudara ingat ya, mereka akhirnya ya melakukan percabulan dengan perempuan-perempuan di Moab, yang dimana itu dilarang oleh Tuhan. Tapi mereka demi kedagingan
Ya, yang saudara kita lihat di sana yang tidak berkenan kepada Tuhan itu yang mereka lakukan. Mereka bahkan mencobai Tuhan dengan melihat ya seberapa jauh mereka bisa pergi. Ya, dan saudara di sini Paulus mengingatkan kita ya bahwa peristiwa semua ini diingatkan kepada kita supaya kita ini ya hati-hati dan waspada. Ya, dan ayat yang ke-10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, bahkan ketika itu bangsa itu bersungut-sungut ya terhadap Musa dan Harun. Ya, serta tulah yang diakibatkannya saudara. Ketika itu akhirnya malaikat maut juga ya datang untuk membinasakan mereka. Semuanya itu tercatat ya, dan Paulus menulis surat kepada orang-orang yang ada di Korintus dan kepada kita semua juga hari ini memperingatkan kepada kita agar hati-hati dengan dosa sungut-sungut ini. Ya, seringkali tanpa kita sadari kita tuh bersungut-sungut. Nih, aduh kenapa sih hidup kayak begini? Aduh kenapa sih suamiku itu loh? Aduh anakku itu dulu begini. Pekerjaanku itu begini. Itu bersungut-sungut saudara. Dan Tuhan tuh tidak mau. Waktu kita bersungut-sungut itu artinya kita tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur itu sama dengan orang yang tidak ya mengakui bahwa karunia dan ya semua nikmat Tuhan itu ada dalam dirinya. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus ya, jangan kamu bersungut-sungut. Ini juga peringatan bagi kita ya, supaya kita ini bertobat saudara. Mungkin kita mulai bersungut-sungut ya, dan kita ya merasa bahwa aduh keadaan saya ini kok seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ya bertobat saudara, karena dosa sungut-sungut itu bisa menjadi dosa yang luar biasa di hadapan Allah. Ya, dosa bersungut-sungut itu bisa menjadi dosa yang akhirnya membawa kita ini tidak mengalami janji Tuhan. Apa yang ditulis di Alkitab tentang bangsa Israel yang sudah menimpa mereka itu menjadi peringatan bagi setiap kita yang hidup di zaman akhir ini, di mana hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit, hari-hari yang kita harus berjuang. Tetapi saudara percayalah, orang-orang yang terus mau setia, mau mengandalkan Tuhan, mau berharap pada Tuhan, mereka juga yang akan melihat janji firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita saudara ya. Karena itu semua ini telah menimpa ya bangsa Israel dan ditulis menjadi contoh bagi kita supaya kita berhati-hati. Jangan sampai ya dosa demi dosa kita lakukan dan kita akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, Bapak Ibu, kita mau satukan hati, kita mau merenungkan firman dan kita mau berdoa. Tuhan, ajar kami pagi ini untuk belajar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan kami belajar dari bangsa Israel, mereka mengalami penghukuman Tuhan karena mereka tidak mau bertobat. Ajar kami untuk bersyukur, percaya kepada Tuhan dan tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Ampuni kami kalau kami banyak bersungut dan lupa bersyukur Tuhan. Sehingga itu memperlambat ya janji Tuhan, membuat bahkan murka Tuhan turun dalam kehidupan bangsa Israel dan mereka dibunuh di padang gurun. Kami mau belajar pagi ini untuk hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh meneguhkan hati dan tidak bersungut-sungut tetapi bersyukur. Mari saudara, kita menaikkan pujian ini sebagai tanda syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur. Syukur Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Kau Bapakku yang setia, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur.
Kami mau belajar bersyukur atas setiap keadaan di hidup kami. Kami tidak mau bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang diperingatkan bagi kami pada hari ini. Jangan bersungut-sungut sehingga murka Tuhan turun atas mereka. Biarlah kami semua boleh mencapai garis akhir dari hidup kami Tuhan, dengan kami bersyukur kepada Tuhan, dengan kami berharap hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah tidak ada persungut-sungutan dalam hidup kami Bapa, yang ada ucapan syukur. Kami bersyukur hari ini buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat kesehatan kami. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan percayakan di hidup kami, bahwa kami menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ampuni dosa sungut-sungut kami Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami menjalankan dan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapa, kami berdoa untuk setiap mereka, hamba berdoa yang terbaring sakit hari ini, Engkau sembuhkan, jamah dan berikan ucapan syukur di mulut kami. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Hamba juga berdoa bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, baik pergumulan rumah tangga, pekerjaan, hutang piutang, apapun. Kami percaya Tuhan sanggup turut bekerja. Berkati Bapa setiap mereka yang kerja, kuliah, sekolah, sertai penyertaan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, bahkan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang berulang tahun hari ini, 1 tahun Tuhan tambahkan lagi. Kami bersyukur Bapa, itu artinya kami akan melihat hal-hal yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup kami. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, yang sungguh-sungguh mau datang mendekat kepadamu. Engkau Tuhan yang tahu memberi upah kepada setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan terjadi atas bangsa kami juga, atas semua benua di dunia Tuhan, negara-negara dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Selamat pagi.